Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cara Kedan. Di video tutorial ini saya mau berbagi ilmu tutorial tentang cara menginstal WordPress di Ubuntu 24.04 LTS Long-term support menggunakan nick PHP dan MariaDB. Hosting yang saya gunakan untuk tutorial ini di DigitalOcean. Hosting yang cukup bagus dan sangat direkomendasikan bagi pemula yang mau memulai menggunakan hosting server. Sekarang jangan lupa subscribe ya teman-teman dan saudara-saudara. Untuk memulai tutorial ini, sekarang login ke DigitalOcean. Ini kontrol panel DigitalOcean. Kontrol panelnya seperti ini. Setelah Anda login di DigitalOcean, untuk memulai menginstal WordPress di Ubuntu 24.04 LTS, Anda pertama kali harus membuat droplet server. Droplet server. Klik di sini create nih, atau di sini bisa create droplet server. Setelah itu ini droplet server, create lagi, create droplet. Setelah itu choose region, pilih region, choose region Singapura data center, terus Ubuntu, pilih choose NEMAX, OS nya Ubuntu 24.04 LTS 64. Terus droplet tipenya pilih yang basic, yang murah, yang basic, regular. Droplet basic, terus ini CP option regular, tipe SSD. Yang tipe NFV mahal banget ini, tip NFV SSD premium Intel itu per bulan $8. Kalau yang reguler per bulan $6. Speknya 1 GB, memori 1 GB, terus kapasitas disknya 25 GB, transfer untuk bandwidth dari servernya 1000 GB atau
atau 1 tera. Ini perhatikan ya, untuk membuat droplet teman-teman pilih data center regionnya Singapura, data center di Singapura. Kalau orang Indonesia pakai Singapura, lebih dekat. Jakarta nggak ada, yang paling dekat ini Singapura untuk Indonesia. Untuk traffic dari Indonesia paling dekat Singapura. Terus untuk versi 2404 LTS. Terus chip optionnya reguler this time SD, biaya $6 per bulan atau 0,0009 per hour, $0,09 per hour. Ini kalau 1 jam ini digunakan biayanya 0,009 per jam. Terus backup ini mahal, bayarannya juga mahal. Backup ini kalau Anda punya uang ya cukup ya, pilih backup ya. 1,8 per month backup untuk dropletnya. Kalau enggak apa-apa sih, aman sebenarnya. Maksudnya di itu jarang terjadi server yang rusak atau ya, di backup secara sendiri ya, blok WordPress-nya. Biar kalau terjadi hal yang tidak diinginkan itu bisa Anda restore blok WordPress-nya. Terus selanjutnya Anda harus choose authentication. Cara login bisa pakai SSH, bisa pakai password. Kalau pakai password itu sebenarnya ya aman sih, tapi paling enaknya pakai SSH. Kalau pakai SSH Anda harus membuat new SSH di sini untuk login ke server Ubuntu. Untuk tutorial ini saya pilih choose authentication method itu menggunakan SSH. Menurut saya paling aman itu pakai SSH. Kalau pakai password nanti Anda harus setting. Untuk SSH ini paling umum digunakan untuk pengaturan atau untuk mengakses untuk server atau server hosting itu kan. Paling aman pakai SSH. Untuk tutorial ini saya pakai SSH. Terus authentication method SSH. Untuk mengenerate SSH Anda membutuhkan butikan. Aplikasi butikan aplikasi butikan itu dapat Anda peroleh di website download unduh butikan. Butikan ini di sini website
Butiken. Anda download ini Anda pilih Butiken ini Butiken yang 64 bit ini Butiken 64 bit. Anda diunduh Butiken untuk menggenerate SSH yang dibutuhkan di Digitalocean casting Digitalocean. Butiken 64 bit, diklik dua kali terus untuk mengunduh aplikasi Butiken. Sekarang setelah diunduh, klik Butiken. Ini kan terus authentication method, pilih SSH connect to your private NSSH. Ini menurut saya paling aman. Saya sarankan pakai ini ya, kebanyakan ini yang sering gunakan server itu menyarankan pakai SSH supaya lebih aman dalam koneksi dengan server. Untuk membuat SSH, Anda klik ini generate, ini pilih yang RSA, di sini RSA, terus di sini 6048 bit, 6048 ini RSA, terus klik generate. Ini untuk menggerakkan gerak-gerakan mouse-nya, mouse-nya digerak-gerakan terus supaya ini gerak, ini hijau gerak. Setelah itu ini di copy, Anda copy semua, di select ya. Di copy di sini di komputer, disimpan sebagai SSH untuk login di Digitalocean. Terus ini jangan lupa keypress password confirm passphrase. Keypressnya contoh mungkin keypress passphrase login terserah Anda sebenarnya. Contohnya login di Bundo aja. Keypressnya login web, ini login web, ini contoh. Setelah itu ini tadi di copy, ini select all, copy, terus klik copy, terus klik ini new SSH, copy di sini, paste di sini, paste. Setelah itu diberi nama, contohnya Ubuntu login
untuk 2404. Lagi di bentuk 2404 terus ini namanya contohnya seperti itu. Setelah itu add SSH login Ubuntu 2404, terus diberi nama ini hostname nya, diberi nama contohnya namanya Ubuntu WP WordPress Ubuntu 2404. Ini contoh, terus ini tagnya contoh blog untuk 2404. Ini contoh nama tag. Ini nama template nama di sini. Namanya template, nama tag di sini. Terus setelah itu ini tadi Anda terus klik conversion. Ini klik konversi. Klik yang ekspor open SSH. Ya, kalau yang di putih generator tadi klik ekspor open SSH, ini diklik yang ini ekspor open SSH, klik. Setelah itu Anda beri nama, contoh di mikrofon namanya SSH Ubuntu 2404. Diberi nama terserah. Ini saya sebagai contoh, saya beri nama SSH Ubuntu 2404. Lalu klik simpan, save. Ya, itu kita cari di media dokumen. Nah, ini file yang hasil ekspor tadi, yaitu SSH Ubuntu 2404. Ini fungsinya nanti untuk login ke server Ubuntu 2404. Setelah itu Anda klik create droplet. Ini biayanya di $6 per bulan atau $6 per bulan atau 0,009 per hour. Sekarang create droplet. Ini yang ini di sini nih, klik droplet, create droplet. Kita tunggu sampai dropletnya jadi. Setelah itu Anda copy IP address. Ini tadi namanya WP Ubuntu 2404 terus ini IP address di copy di komputer, copy, catat. Ini IP address catat IP address.
Setelah itu Anda klik yang bagian networking, klik networking ini. Nah ini networking ini, klik di sini networking. Setelah itu pilih firewall, terus klik firewall. Ini klik firewall. Namanya diberi nama WP24 blok WP baru 2404. Ini nama firewall, dikasih nama. Satu di bagian inbound itu inbound rule ini SSH TCP 22, portnya 22, ini source ini defaultnya ini all IPv4, all IPv6. Terus dikasih lagi untuk HTTP itu akses blog atau website yang tidak pakai akses yang enggak ya pakai yang HTTP tidak pakai HTTP, aksesnya HTTP itu portnya 80. Jadi kalau Anda mengakses web HTTP .com, nah itu ini pakai ini HTTP inbound dulu. Terus untuk pakai HTTPS, kalau mau pakai HTTPS ini portnya 543. Ini default source-nya default. Ini inbound dulu. SSH TCP 22, HTTP TCP 80, HTTPS TCP 443. Terus apa itu droplet? Dropletnya tadi nama dropletnya WP. Ini nama dropletnya WP Ubuntu 2404. Klik ini apply droplet yang tadi baru dibuat itu. Select to apply your firewall rules to WP Ubuntu 2404 yang tadi baru dibuat. Ini nama firewallnya blok WP baru 2404. Inbound rule sudah 2 ya, HTTP 40, HTTPS 443. Setelah itu keren firewall. Apa itu terdapat ini dalam BP tempat kedua kesempat yang tadi barusan dibuat, dan secret firewall. Setelah itu yang tadi SSH itu yang ada tadi kan buat ini konversi export open SSH key, terus disimpan namanya ini SSH Ubuntu 04. Sekarang copy ini file ini yang tadi hasil export itu di sini di location disk, terus user, terus di nama user
harusnya nama usernya ini Ahmad, nama usernya Ahmad. Ya, nah, kalau ada nama usernya lain itu terserah, misalnya namanya siapa itu ya, misal namanya Pipin, Robin, apa siapa, apa serah ini user di user, terus pilih yang nama usernya, terus buat folder titik sisa, ini saya sudah buat folder titik sisa ini, titik sisa, terus copy di sini. Jika belum ada folder titik sisa, dibuat folder titik sisa, klik ini hello folder, terus buat folder titik sisa. Saya itu copy di sini. Setelah itu Anda buka aplikasi terminal atau CMD. Untuk sekarang Anda login ke Ubuntu server yang tadi barusan dibuat. Itu caranya gini, ini IP addressnya ini tadi yang dibuat, terus root add jadi ini cara login ke server kita sini. Caranya gini, SSH ini seperti ini. Nanti ini saya lampirkan di deskripsi, bisa diunduh. Terus kalau Anda minat untuk buat blog WordPress atau enggak cuma buat WordPress, mau buat server menggunakan server. Jadi kita langsung cara loginnya seperti ini, seperti inilah. Ini satu, ini di copy terus di paste di ini di command prompt atau CMD. Ini aja ini seperti ini rumusnya. Terus root, usernya root, add IP address, ini yang ekspor hasil butikin tadi, ini folder di sini untuk lokasi folder, mencari lokasi folder mail ini untuk yang rumus untuk login pakai saya. Ini saya login pakai saya sebenarnya saya mail dan seterusnya seperti ini. Terus copy di CMD, aplikasi CMD, terus klik enter, klik yes. Enter password login, passwordnya tadi login Ubuntu. Bentar. Jadi passwordnya lupa passwordnya.
harus ingat ini passwordnya. Lupa tadi passwordnya itu. Kalau nggak salah ya. Ubuntu. Passwordnya lupa. Ulangi lagi login nanti passwordnya lupa tadi semuanya. di sini copy lagi ini login ini paste di sini terus login. Oke, enter terus klik ini kan enter password forking. Sekarang Anda berhasil login ke Ubuntu, ke server Ubuntu udah 4.4. Langkah pertama untuk pertama login itu Anda update ini, update. Cara update-nya gini, apt update. Ini perintah-perintahnya ini saya lampirkan di posisi nanti Anda bisa terunduh terus gunakan ini perintah-perintah ini. Update dulu server server punya update dulu 24. Ini saya di update terus di apt upgrade untuk mengupgrade sistem server Ubuntu. Apt upgrade, klik yes. Setelah di upgrade dicek lagi apt update. Sekarang sudah siap. Ini servernya, server Ubuntu 4.04 untuk Anda membutuhkan ngik server ngik. Pertama install server ngik. Untuk install server ngik Anda ketikkan apt install ngik, apt install ngik. Ini di sini apt install ngik, terus enter, klik, ketik yes, setelah itu start, jalankan server ngik. Ketikkan perintah sistem. Bentar. Sistem CTL start ngik.
istilah gig ini. Terus enable gig sistem digital gig, terus sistem digital enable gig. Setelah itu buka browser, aplikasi browser. Nih, IP addressnya di copy, di akses, kita coba akses. Password apakah gig berhasil diinstal. Nah, ini welcome to gig. Ini berarti gig telah berhasil Anda install di Ubuntu server 24.04. Setelah itu install PHP. Untuk menginstal PHP, perintahnya adalah sebagai berikut: apt install ppvm php mysql. Copy, setelah itu copy paste ke terminal. Yes. Klik enter. apt install phpm php mysql. Yes. Klik enter. Yes, Y, tekan Y, terus enter. Sekarang Anda klik perintah berikut. Setelah PHP diinstal, cek versi PHP nya versi PHP 8.3.6. Setelah itu Anda jalankan PHP 8.3. Sekarang jalankan PHP ini perintahnya ini untuk menjalankan server PHP. Kalau pakai gitu pakainya PHP FPM. Jadi jalankan PHP perintahnya systemctl start PHP 8.3 FPM. Nah, coba kita start, enter, copy paste, start, enter. Setelah itu enable PHP, copy terus paste di sini, enable PHP 8.3 FM. Terus lanjut sekarang dicek ini. Sekarang ada cek di Anda cek di ini konfigurasi untuk
NIC dan PHP supaya connect. Itu caranya gimana? Itu caranya sebagai berikut. Ini perintahnya ini Anda ketikkan etc NIC, ini ls min l etc NIC ini. Terus untuk mengecek file-file atau folder yang ada di folder etc NIC, ini folder tempat NIC diinstal. Terus ini config-nya di sini conf pending, nggak ada config-nya. Berarti Anda cek di NIC-nya, perintah ini nano etc NIC, terus NIC conf konfigurasi NIC-nya dicek. Ini konfigurasi NIC-nya ini. Konfigurasinya kalau enggak di config ini konfigurasi gitu beda-beda antar server. Kalau di Ubuntu tuh gignya seperti ini konfigurasinya. Sebenarnya sama sih, cuman beda-beda ini, beda dia mengkonfigurnya tuh beda-beda. Kalau di Ubuntu ada 4 itu sempat seperti ini. Ini contoh konfigurasinya. Include di sini tadi nggak ada, di config nggak ada. Terus Anda cari di search and upload untuk konfigurasi mengkonekkan NIC dengan PHP. Cek di konfigurasi untuk website, konfigurasi website-nya di search and upload. Seperti ketikkan ls min l etc NIC search and upload. Ini default. Berarti ini kan ada search and available, search and available ini. Di search available ini dia connect ke search and available. Terus kita cek di search available, search available. Untuk supaya NIC connect dengan PHP, bisa menjalankan PHP si NIC-nya itu, Anda harus diedit ini default PHP, defaultnya diedit. Saya pakai ngeditnya gini caranya, nano, pakai aplikasi nano, terus ini di copy default. Nah, ini konfigurasi untuk websitenya. Anda bisa lihat ini web servernya, list. Terus lokasi web servernya di sini var www html, indeksnya di sini. Sekarang Anda copy dulu, Anda backup yang default ini untuk di backup. Di copy backup namanya terserah Anda, default. Ini saya pakai ini PHK default, PHK copy. Terus kita edit lagi yang defaultnya. Di edit di sini.
indeknya ini diganti menjadi indeks PHP karena kan WordPress itu pakai PHP. Terus harapannya tetap dibiarkan terus supaya bisa antara Ngik dan PHP itu terkonek ya, supaya Ngik bisa menjalankan aplikasi PHP. Anda edit di sini nih, location PHP, terus include-nya di ini, pagernya dihilangi pager, terus ini fast CGI unique socket PHP, pakainya kan PHP 8.3, ini diganti ke 8.3 terus ini kurung tutupnya dihilangi pagarnya. Caranya seperti ini. Terus di sini nih, location dihilangi cerat. Ini nanti contoh konfigurasinya saya lampirkan di bagian deskripsi. Setelah itu satu exit, Ctrl X, terus yes, Y, tekan tombol Y. Satu klik enter. Cek lagi apa sudah berubah, ya sudah berubah ini ya. Terus ada restart Ngik. Cara restartnya seperti ini. Sistem restart Ngik, ini beritanya ini. Sistem CTL restart Ngik, restart, kasih copy di sini, copy restart Ngik. Setelah Anda restart, Anda ada lagi di mana folder dari ini, folder di sini, halaman ini folder folder dari halaman Ngik nanti. Ini error karena sudah dirubah tadi Ngiknya itu filenya indeks PHP ya, jadi dia error ini ya. Ini forbidden karena tadi yang udah rubah, yang bisa menjalankan itu kan pakai indeks PHP berubah ini.
sekarang kita buat file index PHP. Filenya di mana? Lokasi folder untuk nicknya di sini nih, root var www html. Ini di sini root var www. Sekarang ke root ke var www html. Ketik cd var www html, terus enter. Cek ls-l, cek foldernya. Foldernya ini nih, index nih. Foldernya ini index nih debian html. Cek isinya apa nih? Isinya tadi welcome to Ngik. Yang tadi welcome to, tapi filenya HTML, jadi dia nggak bisa jalankan. Ini error berbeda. Sekarang buat file PHP cara gini, ketik nano index PHP, ketik misal blok pp, sekarang hapus ini, yang index ini dihapus. Anda hapus pakai rm index index debian html rm, terus enter. Cek lagi ls-l. Nah, ini kan sekarang index PHP. Sekarang dilihat apakah ini bisa menjalankan index PHP, file PHP. refresh ini dalam itu refresh. Ini IP address-nya ini. Sekarang enter. Ini di refresh atau enter, bisa refresh, terus klik enter. Saya jadi refresh ini, dikunjungi ini IP address-nya ini, bisa menjalankan aplikasi PHP blog WordPress. Sekarang Anda buat PHP file PHP info. Jadi untuk mengetahui modul-modul yang ada di PHP yang bisa menjalankan aplikasi PHP. Scriptnya ini, script PHP-nya. Sekarang buat info PHP, info.php. Terus ini scriptnya ini di copy ini nanti semua script ini saya lampirkan di deskripsi sehingga bisa Anda download untuk bisa Anda gunakan jika Anda minat untuk menginstal WordPress di Ubuntu 4.04. Di copy ini file, terus di paste di sini, terus Ctrl X, klik yes, terus enter. Sekarang Anda kunjungi di sini. Ini IP address yang digital license, terus garis miring PHP info .php. Nah, ini jika ini seperti ini, berarti isi PHP sudah bisa connect dengan Ngik. Ini
bisa Anda lihat ini PHP version 8.3.6. Terus ini MySQL modul ini MySQL itu untuk connect dengan aplikasi database MySQL atau MariaDB, OpenSSL dan lain-lain. Ini video MySQL, ini semua modul-modul yang dimiliki oleh PHP yang bisa menjalankan aplikasi PHP. Setelah itu langkah selanjutnya itu menginstal MariaDB. MariaDB itu lebih ringan daripada MySQL, jadi saya sarankan MariaDB sih. Ya MySQL sih bagus juga sih. Karena MariaDB itu sebetulnya lebih gampang untuk konfigurasinya kalau menurut saya sih. Tapi kalau Anda lebih suka MySQL yang enggak apa-apa. Tapi untuk tutorial kali ini saya menggunakan MariaDB. Sekarang install MariaDB. Cara install MariaDB sebagai berikut. Untuk menginstal MariaDB berikutnya sebagai berikut. Install MariaDB server. Ini database ya, database MariaDB server. Sekarang untuk menginstal MariaDB server, ketikkan nih apt install MariaDB server, ini di copy terus dipasang di sini, apt install MariaDB server, terus enter, terus klik tekan tombol Y, terus enter lagi. Setelah itu Anda jalankan prosedur untuk prosedur keamanan, prosedur untuk supaya misi MariaDB itu berjalan dengan aman. Ini prosedur menjalankan perintah MySQL installation. Ini supaya si MariaDB ini menjadi secure atau aman untuk menjalankan aplikasi, untuk menyimpan data yang Anda gunakan. Dalam ini menggunakan data aplikasi blog WordPress. MySQL secure installation ini, setelah itu setelah perintah ini dijalankan, terus jalankan perintah MySQL secure installation. MySQL secure installation, terus klik enter. In order to log into MariaDB, we need to current password. If you just enter MariaDB and haven't set the root password yet, you should just press enter here. Jadi disarankan langsung tekan enter, langsung. Jangan di sini, tekan enter. You already have your root account protected, so you can safely answer and terus tekan tombol N ini di keyboard, N terus enter. You already have your account protected, so you can safely answer and N lagi, N tekan N.
ini di keyboard di pencet N terus enter. Remove friend as user, yes, ini pencet di chat enter yes. Terus di sana urut login dari tekan di tombol Y di keyboard terus enter yes. Remove this database and adjust to it. Tekan tombol di yes terus tekan enter yes. Root prefix table now, klik tombol yes terus tekan enter yes. All done. If you are completed all of the steps, your MariaDB installation should now be secure, lebih aman. Thanks for using MariaDB. Sekarang jalankan aplikasi MariaDB. Sekarang Anda perlu mengetikkan perintah ini systemctl start MariaDB, di copy terus di paste di sini start MariaDB terus enable MariaDB systemctl enable MariaDB, ini copy paste di sini just tekan enter. Setelah itu login ke MariaDB. Sekarang ada bawa database untuk menampung data WordPress. Untuk itu Anda harus login ke MariaDB server, ke admin MariaDB server. Ini loginnya caranya sebagai berikut. Setelah Anda berhasil menginstal MariaDB terus menjalankan MariaDB Secure Installation, terus sekarang Anda bisa login ke admin MariaDB. Caranya seperti berikut. Ketikkan MariaDB untuk login. Anda juga ketikkan MariaDB di terminal yang sudah login ke ke Ubuntu server MariaDB, terus tekan enter search. Welcome to MariaDB Emulator. MariaDB versi 8 ini servernya, ini server MariaDB admin dari server MariaDB. Setelah itu Anda buat database untuk blog WordPress. Caranya seperti berikut. Misal sekarang Anda buat create database ini blog WP. Ini create database blog WP, terus create user. Contohnya untuk create user, ini create user. Contohnya ini user WP, create user untuk database user WP localhost. Itu dapat by ini contoh passwordnya. Create user. Sekarang create database, nama database create database. Ini di copy terus paste di sini. Create database blog WP, terus tekan enter. Terus create user WP localhost, identified by ini passwordnya. Ini contoh password. Passwordnya mantap password.
paste di sini. Ini untuk membuat user MariaDB database. Selain itu dibuat privilege dari user ini supaya bisa mengakses ke blog WP. Ini kernel privilege on blog WP user usernya nih, user WP. Copy terus paste di sini. Terus Anda ketikkan flash privilege. Ketik flash privilege. Terus copy di sini. Copy flash privilege terus enter. Terus exit. Sekarang Anda download WordPress. Tadi kan lokasi ini ya di sini. Ini di sini ya. Lokasi folder. Lokasinya di sini var www.html. Ini lokasi di mana folder Anda. Di mana ini file-file yang ditempatkan di sini bisa diakses lewat jalur tadi, HTTP atau HTTPS seperti ini. Ini bisa diakses. Ini file PHP ini bisa diakses karena ditempatkan di sini var www.html, lokasi var PHP-nya. Terus sekarang Anda bisa menggunakan folder ini untuk menyimpan file WordPress. Sekarang unduh WordPress. Sekarang Anda sini, Anda pergi ke lokasi ini, var www.html, cd var www.html. Anda cek ls-l indeks PHP. Ini indeks PHP ini. Terus info PHP ini. Ini info PHP ini file yang diakses tadi. Sekarang hapus semua. Untuk menghapus ini ketik rm indeks PHP. Terus rm lagi info PHP. rm info PHP. Sekarang ini kosong file di folder ini, nggak ada file PHP dan lain. Kalau diakses ini not found karena file nggak ada file. Forbid not found karena memang nggak ada info PHP. Ini kosong, nggak ada file, nggak ada folder, nggak ada file. Ke rootnya forbidden karena di sini nggak ada file. Sekarang Anda unduh WordPress.
kunjungi situs WordPress Google, ketika Google ini terus unduh, diketikkan unduh WordPress, terus download WordPress Indonesia, klik. Sekarang unduh WordPress, ini klik. Sekarang Anda klik di sini, jangan diklik, jangan diunduh, tapi klik kanan, salin tautan, ini salin tautan, klik kanan, terus salin tautan, terus copy di sini nih, ini itu file WordPress, file aplikasi WordPress yang akan diinstal di server Ubuntu dapat itu kesempatan. Terus untuk mengunduh ini di server Ubuntu, caranya gini, wget, ketikkan wget, terus ini alamat file yang harus diunduh, yang WordPress yang diunduh, yang mau diunduh. Terus di wget ini wget ATPS ini alamat WordPressnya yang mau diunduh. Wget, terus copy, terus paste di sini, enter. Sekarang cek ls-l, cek file-nya. Ini berhasil diunduh di sini, latest zip. Sekarang ekstrak. Untuk mengekstrak ini ketikkan unzip ini, unzip ini. Unzip latest zip ini, terus enter. Unzip belum ada, disuruh menginstal unzip, apt install zip. Kita install zip untuk mengunzip ini, untuk mengekstrak file zip ini. Apt install zip, tekan enter, terus enter. Terus Anda ekstrak lagi aplikasi file WordPress, ekstrak file WordPress, yang berupa zip, diekstrak unzip, terus id zip, terus tekan enter. Satu Anda lihat, cek lagi ls-l, ini WordPress, terus ls-l, ini file-filenya, ini file-file WordPress-nya ini. Anda sebenarnya bisa menjalankan ini kan WordPress ini di sini nih, WordPress, foldernya WordPress. Anda bisa menjalankan seperti ini. Ini kan ini IP address, ini IP address, terus ini WordPress, ini WordPress, ini kan WordPress, terus ini WordPress. Terus Anda paste di sini. Ini seperti ini tampilnya, seperti ini. Kalau ini belum di setup,
bisa ada yang harus di set up sehingga bisa langsung menginstal, enggak tampil seperti ini, enggak. Supaya bisa ini kan di folder WordPress installnya, supaya bisa terinstall di root IP addressnya ini caranya seperti ini. Ini kan tadi install di folder WordPress. Dan sekarang untuk menginstal di root atau di root IP address, Anda copy file ini, copy file WordPress ini di sini, di file www.html. Sekarang ketik cp WordPress bintang ini, terus file www.html cpmr. Ini biasanya copy semua file di WordPress tadi ke file www.html, ke root daripada IP address tersebut, terus Anda copy di sini, paste Ctrl V, terus enter. Anda cek. Nah, ini file WordPress, ini folder WordPress yang tadi ya. Ini file WordPressnya. Terus Anda ubah wp config sampel ini. Perintahnya ini mv wp config sampel, terus wp config php. Ini di copy, terus paste di sini nih, ketikkan. Nah, sekarang wp config ini udah ada. Terus Anda edit wp config, nano wp config php. Sekarang Anda rubah nih, define db name, database name here. Ini Anda ganti dengan ini yang tadi dibuat tadi, yang database blog wp diganti dengan blog wp. Terus username diganti, username ini user wp, terus passwordnya diisi. Ini password ini yang dipakai user tadi. Ini passwordnya di copy, terus paste di sini. Terus ke bagian ini, define auth. Ini define auth bujun here, sakura auth here, login in nanski auth scroll login saat ini di sini kan ada ini API WordPress secret key 1.1 salat. Ini copy di sini, ini copy, terus paste di sini, paste. Nah, ini define ini yang dari secret key ya.
API yang dihasilkan security di WordPress ini di copy, terus yang ini dihilangkan. Anda kontrol K untuk menghilangkan ini baris ini. Terus Anda paste yang ini yang ini Anda paste di sini, paste di sini. Setelah itu Anda simpan, Ctrl X, terus Y, terus enter. Sekarang ada kunjungi ini address-nya. Nah, ini address kan ini nanti ini address API address-nya kan ini API address mana ya? Ini API address kan ini untuk login yang dibuat di kita lesson itu. Ini API address-nya, ini API address Anda letakkan di browser lagi, set, terus tekan enter. Nah, ini sekarang ada tulis ini judul situs. Sekarang selamat datang ini selamat datang di proses instalasi 5 menit yang terkenal. Isikan informasi di bawah ini dan Anda akan mulai pengalaman menggunakan platform yang paling mudah dikembangkan dan berkembang luas di dunia. Judul situs Anda ketik blog WordPress, blog saya misal contoh nih, terus nama penggunanya admin baru. Ini nama punya disimpan di sini. Anda simpan sebagai contoh, Anda simpan ini user admin baru, terus ini sandi passwordnya ini otomatis ini di copy, sandinya ini di copy sini. Terus udah di copy emailnya dicantumkan di sini. Email Anda di contoh ini harus dimasukkan di email harus Anda masukkan email Anda untuk informasi dari ini. Maksudnya email ini kan nanti connect dengan bisa digunakan untuk misalnya recovery password dan lain-lain. Yang terpenting untuk recovery password sih. Kalau lupa password bisa pakai email ini. Misalnya pakai email Anda, masukkan di sini email Anda. Terus jangan dicentang. Ini hal yang bisa mencari untuk mengindeks situs ini. Jika ini dicentang, itu mesin pencari tidak bisa mengindeks situs Anda. Ketamakan di mesin mencari ini enggak dicentang. Terus klik install WordPress. Nah, saya simpan WordPress setelah diinstal. Terima kasih dan selamat bekerja. Terus sekarang Anda bisa login masuk dengan username dan password yang Anda buat, yang disimpan tadi. Login masuk, terus ini admin baru, ini passwordnya ini tadi yang disimpan, ini username untuk loginnya. Terus klik ingatkan saya, terus login masuk, log masuk. Ini sekarang Anda telah berhasil menginstal WordPress
di server Ubuntu 24.04 LTS long term support Ubuntu 24.0 itu yang terbaru, Ubuntu yang terbaru, produk dari perusahaan Ubuntu itu bisa digunakan secara gratis oleh semua orang. Dengan ini hostingnya kebetulan pakai hosting di DigitalOcean. Terus Anda kunjungi situs Anda. Ini kunjungi situs, klik di sini, klik di sini, klik kunjungi situs. Nah, inilah situs Anda, tampilan depan situs Anda seperti ini. Terus ini halo dunia. Sekarang Anda telah berhasil menginstal WordPress. Halo dunia, ini halaman depan di mana Anda bisa yang tampil maksudnya tampil dapat diakses oleh semua orang ini. Ini contoh komponen yang defaultnya ini. Terus ini adalah admin dari WordPress-nya itu di sini. Ini Anda bisa buat postingan di sini. Ini kategori tag, plugin, terus template, tampilan template, tema dan lain-lain di sini semua untuk mengatur WordPress Anda. Nah, sekarang Anda telah berhasil menginstal WordPress di server Ubuntu 24.04 menggunakan nick untuk servernya, terus PHP dan MariaDB server untuk database-nya, untuk menyimpan database dari WordPress ini. Semoga bermanfaat. Bagi Anda yang menyukai tutorial ini, silahkan subscribe. Terus setelah subscribe, Anda bisa sharing ini tutorial ini pada teman-teman Anda. Ini WordPress ini bagus ini untuk blog, untuk Anda yang membuat blog WordPress. WordPress ini mudah digunakan, gampang digunakan, dan gratis. Komunitasnya banyak yang bisa membantu Anda jika Anda mengalami kesulitan dalam menggunakan WordPress. Begitu juga dengan server Ubuntu itu banyak. Terus PHP itu komunitasnya banyak banget di internet, di Indonesia, di luar negeri, sehingga jika Anda kesulitan, Anda bisa tanya-tanya, banyak orang yang bantu. Demikian sekali lagi, terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda suka dengan video tutorial ini, Anda bisa subscribe channel ini dan sharing video tutorial ini ke teman-teman Anda. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Terima kasih sekali lagi.